Dunia ini seperti peta yang digabung, potong, terus menerus. Kita terhubung, cepat, jauh, tak kasat mata. Tapi sekaligus terpecah oleh cerita, kebisingan, dan distorsi. Apa artinya hidup di tengah arus yang tak pernah berhenti berubah? Lamun mulu lu, gua dengar dunia sekarang sering ada di story, bukan cuma berita hoak, tapi cara kita memaknai sesuatu. Distorsi demi distorsi. Distorsi, gimana maksudnya? Bayangin, perang di mana-mana, krisis ekonomi makin nampak. Semua itu bukan kejadian baru, bro. Filsuf-filsuf kontemporer misalnya kayak Heidegger, Camus, Foucault, dan banyak lagi. Apalagi abad ke-20 saat perang dan perubahan sosial memaksa orang bertanya, apa makna, apa itu kebebasan, dan bagaimana kebenaran diuji. Dari situlah muncul berbagai cara berpikir. Ada yang bertanya tentang eksistensi manusia, ada yang menelaah bahasa dan logika, dan ada juga yang mengkritik struktur kekuasaan. Menarik bro, kita ke kelas yuk. Bentar lagi ya. Oke deh. Sibuk amat bro, kerjaan apa? Iya, ngerjain apaan tuh? Gue lagi nyusun tulisan kecil tentang aliran-aliran filsafat barat kontemporer. Menarik. Apa aja sih aliran-aliran utamanya? Oke, kalau mau cepat ada dua kawasan besar yang sering disebut analitis dan yang disebut kontinental. Analitis tuh mengedepankan logika, bahasa, dan kejelasan argumen. Fokusnya tuh apa yang bisa kita buktikan, apa yang kita bisa jelaskan dengan tepat. Kalau kontinental itu beda lagi, lebih berdasarkan sejarah, pengalaman, budaya, menganalisis eksistensi, kesadaran, dan struktur sosial. Dalamnya ada fenomenologi, eksistensialisme, teori kritis, poststrukturalisme, tapi ini bukan aturan kaku, banyak pemikir yang nyebrang, dan yang paling menarik adalah tempat pertemuan antara keduanya. Oh gitu. Bro, lu keinget gak sama yang kemarin kita obrolin di kelas? Iya, pas itu kan. Ingat waktu gua bilang filsafat kontemporer tuh kayak tolbok. Kalau lu pada lagi diganggu arus informasi, coba deh pertama tanyain sumbernya siapa yang bicara. Dua, cek asumsi yang apa mereka anggap benar tanpa bukti. Tiga, pikirin konsekuensinya. Kalau semua percaya begitu, siapa yang diuntungin? Contohnya waktu itu kita menghadapi hoax di sosmed, itu soal epistemologi. Waktu itu kita nanya siapa yang boleh bicara di ruang publik, itu soal politik dan etika. Dan ketika gue galau soal identitas gue di sosmed, itu persoalan eksistensial. Waktu itu juga lu pernah nyontoin ya film dan meme. Katanya dua benda itu bisa jadi teks filosofis. Meme itu singkat tapi banyak asumsi, ngebentuk cara orang mikir. Filsafat ngajarin kita ngebaca asumsi itu, bukan cuma ketawain memenya. Filsafat tuh serbaguna ya, bukan sekedar catatan di daftar pustaka. Bener bro, dia ngajarin kita berhenti bentar, nilai klaim, lihat konteks, dan nanya apa yang kelewat. Bahkan pas kita mutusin mau ngerjain tugas atau mabar, ada pertanyaan filosofis di dalam nilainya, kebebasan dan tanggung jawab. Dan yang paling penting, filsafat bikin kita sabar pas lagi beda pendapat, bukan karena kita selalu setuju, tapi karena belajar cara bertanya tanpa merusak hubungan. Mau pada ke Trigun gak? Sembari makan, kita lanjut diskusi di sana. Boleh bro, sembari minum kopi enak nih. Boleh bro, gaskin aja.